Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Kepala, dan Guru di sekolah atau madrasah yang berbahagia. Di sesi ini kita akan bincang-bincang mengenai apa sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh sekolah atau madrasah ketika melakukan proses penilaian, terutama ini di penilaian akhir tahun. Kita paham bahwa penilaian akhir tahun ini atau PAT ini biasa dilaksanakan di semester genap ya. Kalau di SMP atau MTS itu di kelas 7 dan kelas 8. Dan kebiasaan kita biasanya di kalender pendidikan itu kisaran akhir Mei ataupun awal sampai pertengahan Juni. Nah, ketika kita melaksanakan PAT tentu itu harus berkolaborasi dengan semua pihak, tidak hanya kepala sekolah atau madrasah, guru-gurunya, ataupun personal yang lain yang nanti itu bisa membantu terhadap pelaksanaan penilaian ini itu sangat mendukung sekali terhadap pelancaran itu. Nah, baik, di sesi ini kita akan berbicara. Jadi, apapun kegiatannya, kita harus menuliskan apa yang dikerjakan. Dan pekerjaan kita pun harus sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Nah, prinsip yang sederhana ini sebenarnya bisa mengacu kepada semua kegiatan di sekolah atau di madrasah. Dan di kesempatan ini, sih yang harus tidak disiapkan ya oleh pihak panitia. Biasanya ada panitia khusus yang dia menyelenggarakan PAS ya, penilaian akhir semester itu biasanya di bulan Desember, dan PAT penilaian akhir tahun itu biasanya di bulan Juni, itu di semester genap. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira apa saja sih yang harus kita siapkan dan harus kita adakan dokumentasinya sehingga nanti keterlibatan kita ataupun pelaksanaan dan penyelenggaraan PAT atau PAS ini itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan target, dan rekam prosesnya itu memang bisa terukur sehingga dokumen-dokumen ini minimum harus ada pada setiap kegiatan itu. Baik, kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa dokumentasi yang harus disiapkan oleh pihak sekolah atau pihak madrasah, dan biasanya mereka menunjuk salah satu panitia, ya siapapun orangnya, dan itu dianggap cakap dan mampu untuk mendriving, untuk mengarahkan, untuk mengorganisasikan dan melaksanakan proses penilaian ini. Dan karena kepanitiaan, biasanya itu jadwalnya sudah ditentukan, mekanisme sudah ditentukan, juga beragam kegiatan itu sudah dilakukan oleh tahapan-tahapan tertentu, mulai dari persiapan awal, ketika pelaksanaan, sampai nanti pemindaian pemeriksaan juga nanti ketika sampai pada tahap penulisan rapor. Baik, kira-kira apa saja sih yang harus kita siapkan ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan PAT ini? Yang pertama itu adalah program kerja. Ini menjadi bukti ataupun eviden bahwa sekolah atau masa itu melaksanakan program ini. Dan tentu ini sangat berhubungan dengan implementasi buku satu kurikulum sekolah atau madrasah ataupun dokumen KTSP. Kalau ini adalah yang diimplementasikannya masih kurikulum 2013. Di situ kan banyak sekali konstruk-konstruksi yang berhubungan dengan pembelajaran dan penilaian. Juga nanti berhubungan dengan kalender pendidikan. Di situ waktunya sudah ada di kalender pendidikan, juga kriteria-kriterianya sudah ditentukan dalam kurikulum itu. Nah, program kerja ini menjadi turunan-turunannya, sehingga setiap kegiatan kalau ada program kerjanya, atau misalkan pakai Serum of Referensi atau TOR, atau apapun bentuknya, itu menjadi sebuah bukti bahwa desainingnya, perencanaannya terhadap pelaksanaan ini itu cukup terukur dan terbukti dengan kuat. Yang kedua, kita harus juga ada daftar peserta PAS dan PAT. Kita ini karena PAT misalkan di bulan-bulan ini, maka itu kalau di SMP, MTS kelas 7, kelas 8 itu harus ada datanya, dan kalau bisa diperbuat dengan SK kepala sekolah, SK panitia seperti biasa. Di situ juga ada konsiderannya, di situ juga ada nama yang ditunjuknya,
Dan di situ juga ada struktur-strukturnya, misalkan pengarahnya siapa. Ini biasanya kepala sekolah atau kepala madrasah, ada ketua panitia, ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Dan ini sangat tergantung pada kepentingan sekolah atau madrasah masing-masing. SK penyusun soal juga harus ada, karena memang asumsinya biasanya kan PAT dilaksanakan secara serempak di waktu tertentu. Secara serempak ini kan em, mengkolaborasikan semua hal, baik guru, baik TU, kepala sekolah, ataupun personal yaing, dan semuanya keterlibatannya sangat penuh di situ. Sehingga guru ini di-SK-kan oleh kepala sekolah atau madrasah sebagai SK penyusun soal. Lalu SK pemeriksa soal juga ini penting sebagai bukti bahwa PAT ini dilaksanakan secara serius. Jadi biasanya ini SK-SK ini kita awali di awal ya, di awal sebelum proses pelaksanaan PAT ataupun PAS. Jadi pastikan nanti SK panitianya harus ada, lalu SK penyusun soalnya, SK pemeriksa, juga nanti di sini ada SK pengawas ya. Ini kita tambahkan nanti SK pengawas, pengawas ruang. Ini kan kalau manual pensil kertas tentu kehadiran pengawas sangat penting di dalam menjaga kejujuran peserta didik ketika melaksanakan PAT atau PAS, dan itu juga membantu mereka ketika berhubungan dengan bantuan teknis ketika pelaksanaan itu. Sini ada SK panitia, SK penyusun soal, SK pemeriksa soal, SK pengawas. Nah, ini SK pengawas ini. Lalu daftar hadir peserta juga harus ada setiap hari, setiap ruang. Biasanya kan nanti panitia membagi ruangan by name, by class gitu. By name, by class, juga harinya kapan, mata pelajarannya apa, dan itu sungguh nyata biasa di lapangan. Hari Senin misalkan itu mapel apa, jam berapa, di ruang ini siapa pengawasnya, ataupun di ruang ini pesertanya siapa. Maka di situ ada daftar peserta, daftar pengawas ini biasanya diisi ketika pengawasan ataupun sebelum mengawas ke ruang ujian, dan ini ada di ruang panitia. Dapat hadir panitia juga harus kita sediakan. Lalu dapat hadir proktor ini apabila memang menggunakan komputer asisten, asisten of komputer. Jadi ruangannya manual, ruangannya ada, tetapi menggunakan komputer di situ maka butuh bantuan proktor. Tapi kalau misalkan pakai IT langsung, semacam mohon maaf Google Form atau yang lain-lain, kalaupun toh itu adalah menggunakan IT tetapi tidak menggunakan asisten komputer, jadi biasanya menggunakan gadget atau gawai ataupun kesediaan piranti yang tersedia pada siswa. Lalu kita lihat lagi harus ada apa lagi, daftar penyerahan dan pengambilan soal. Itu kan menjadi bukti eviden bahwa pengawas itu melaksanakan tugas, dia mengambil juga menyerahkan. Jadi mengambil misalkan dia ngawas di hari Selasa jam pertama mapel tertentu, dia ambil soalnya, dia bawa ke kelas, lalu setelah selesai jadwalnya dia balik lagi ke panitia. Nah itu kita harus ada. Kode etik pengawas atau tata tertib juga harus ada. Pengawas itu sifatnya seperti apa, bagaimanakah tugasnya, apa saja yang dilarang. Lalu peserta pun sama, dia tugasnya seperti apa, harus seperti apa ketika dia melaksanakan penilaian, juga apa larangannya. Nah, ini kan membentuk sebuah integritas di dalam sikap dan perilaku ketika melaksanakan ujian. Nanti foto kegiatan ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bukti penting ya. Benarkah di sekolah atau madrasah itu melaksanakan kegiatan PAS dan PAT? Tentu foto ini menjadi gambaran utuh ya bahwa pelaksanaan itu ada. Nah ini kumpulan kisi-kisi, panitia harus mengumpulkan kisi-kisi dari setiap guru yang menyusun soal itu. Jadi kalau misalkan ada 14 mapel misalkan saja dengan beragam namanya di satu jenjang kelas, berarti sudah ada 14 kumpulan kisi-kisi. Dan kalau dua kelas berarti sudah 28. Nah, ini harus dipastikan kumpulan ini harus ada, baik misalkan bentuk file, pakai simpanan data, ataupun memakai manual yang menggunakan kertas. Lalu ada, pastikan nanti oleh panitia maupun kepala sekolah ada kumpulan soal atau bank soal ya.
Jadi kan setiap kisi-kisi nanti disusun soalnya, soalnya sudah divalidasi oleh guru, oleh tim khusus, nanti dikumpulkan. Itu dikodifikasikan atau dikompilasikan sehingga menjadi jejak sejarah soal-soal yang dilaksanakan di semester ini. Baik, Ibu sekalian, bagaimana sih kita menyusun program kerja nih? Atau misalkan di kantor-kantor, di sebuah layanan khusus, itu kita bisa melaksanakannya atau menuliskannya dengan istilah term of reference, TOR ya. Apa saja sih yang harus dilaksanakan ataupun ditulis di program kerja ini? Baik, yang pertama pendahuluan ya, ini pasti ada. Ini pendahuluan jangan terlalu banyak, Ibu sekalian, tapi yang paling penting menggambarkan apa sih penilaian yang dilakukan? Yang kedua, bagaimana standar yang dikembangkan? Yang ketiga juga berhubungan dengan kenapa sih PAT ini penting? Kenapa PAS ini penting? Jadi bisa itu hanya 2 sampai 3 paragraf, tidak usah ngobrol kemana-mana. Yang kedua, landasan hukum juga harus ada ini, landasan hukum. Kita paham bahwa setiap kegiatan di skema kurikulum maupun pelajaran itu ada regulasi yang menaunginya. Landasan hukum ini supaya bisa memilih ataupun mensalin ulang, mentempel ulang beberapa aturan tentang pembelajaran dan penilaian. Misalkan saja kita kurikulum 2013, itu juga sudah ada di buku 1 kurikulum atau dokumen KTSP. Di situ ada peraturan-peraturan yang menyangkut pembelajaran dan penilaian. Misalkan saja saya sebutkan salah satunya, misalkan di proses itu ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan penilaiannya itu di Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Itu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian, jadi kurikulum, mohon maaf, regulasi yang menyangkut pembelajaran dan penilaian ini harus disebutkan di sini. Tujuan seperti apa pas itu? Nah, yang pertama mungkin mengukur keberhasilan pembelajaran, yang kedua juga mungkin melihat tercapaian kompetensi, yang ketiga mungkin untuk umpan balik. Apa sih manfaatnya nih? Manfaatnya, advantage of examination ini seperti apa? Jadi apa sih manfaat dari penilaian ini? Biasanya kan itu menjadi feedback, umpan balik. Jadi ketika ada ketidaktercapaian ketuntasan pembelajaran pada penilaian itu, maka di situ muncul kemanfaatan untuk melihat sisi apa sih yang lemah. Yang kedua mungkin bisa untuk menjadi alat evaluasi. Evaluasi pada apa? Evaluasi pada standar penilaian maupun standar pembelajaran. Di standar penilaian bisa saja ada kesalahan dalam konstruk soal, ataupun bisa jadi ada kesalahan dalam ketidaktelitian ketika memvalidasi soal. Atau bahkan mungkin di situ ada kesalahan di dalam menurunkan gradasi kompetensi yang ada pada KD menjadi indikator soal. Baik, itu sangat beragam sekali. Pesertanya siapa saja, sebutkan di situ. Biasanya yang lebih mudah pakai tabel ya. Di situ ada kelas gitu, laki-laki, perempuan, kelas 7 berapa, dan sebaran terkait ruangannya juga di situ. Ruang itu berapa orang, siapa saja, atau kelas berapa. Ada panitia dan rincian tugasnya, kan tadi ada SK panitia ya. Di sini diulangi lagi pas rincian tugasnya. Ini kan mengukur ketercapaian pada keterlaksanaan program. Jadi actuating-nya harus diukur melalui job deskripsi. Maka di situ tuliskan Bapak Ibu sekalian, apa sih tugas ketua, apa tugas sekretaris, apa anggota atau yang lain-lain. Pengawas juga dan rincian tugasnya harus dirinci di situ. Pengawas itu apa sih tugasnya? Lalu jadwal PAS dan PAT ini sudah cukup dipahami hari apa, tanggal berapa, mapel apa. Lalu tahapan kegiatannya ini kan ada milestone ya atau schedule time mulai dari eh, penentuan atau rapat untuk persiapan, masuk lagi kepada peng-SK-an, masuk lagi penyusunan soal, masuk prediksi soal, masuk lagi revisi soal, masuk pelaksanaan, masuk pemeriksaan, sampai dan pembagian raport. Ini saya kira setiap sekolah atau madrasah itu punya ciri khas masing-masing, tetapi pra dan pasca PAT ini harus juga disebutkan di situ. Jadi kan tengah-tengahnya itu kan pelaksanaan. Nah, setelah paskanya itu apa? Di situ pemeriksaan. Di situ ada penentuan kelulusan ketika PAT. Di situ ada pembagian rapor.
Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, nah pemeriksaan jawaban itu silahkan ya, apakah setiap hari ketika beres mapel itu guru pemeriksa itu langsung memeriksa jawaban dengan berbagai teknisnya, ataupun ada waktu khusus. Nah, kalau waktu khusus berarti sebutkan nanti waktu khusus ataupun tidak khusus, maksud saya itu sebutkan waktunya kapan. Misalkan saja kalau satu sekolah itu tidak ada pelaksanaan pemeriksaan khusus harinya, biasa kita di situ mengurai di tulisan program kerja, pemeriksaan dilakukan oleh guru-guru masing-masing ketika selesai mata ujian pada mapel tertentu. Dan nanti diumumkan juga kapan akhir pemeriksaan itu, karena memang itu harus dikoordinasikan dengan wali kelas sehubungan dengan pengisian raport. Nah, baik, Bapak sekalian, kenapa di sini kriteria kelulusan PAS ini dan PAT harus kita ungkap lagi? Ini hanya untuk mutakarah saja. Terkadang kan kita lupa ataupun panitia lupa. Berapa sih KKM, kriteria ketuntasan minimal di mata pelajaran tertentu? Misalkan di situ kan IPA berapa, IPS berapa, PAI berapa. Itu kan ada. Di situ mengingatkan ulang. Berarti kan ini menjadi sebuah alat ukur dan menjadi sebuah patokan ya bagi guru ketika ada siswa yang tidak mencapai KKM. Lalu penyusunan raport ini biasanya ada di wali kelas masing-masing, tapi pastikan panitia harus koordinasi dengan cepat, dengan lugas, dan dengan kolaboratif. Jadi jangan sampai wali kelas menunggu sementara waktu pembagian raport sudah mepet, dan itu juga akan mengganggu pada jalannya pelaporan hasil pendidikan. Makanya guru pemeriksa, wali kelas, panitia ini harus berkolaborasi dengan sinergis. Tidak ada nilai yang telat, tidak ada nilai yang kosong, tidak ada mungkin tidak ada juga yang lambat menyerahkan karena repot. Baik, pembagian raport itu biasanya sudah ada ketentuan dari stakeholder terkait ya, kapan titi mangsa raport di tahun ini, di Juni tanggal berapa, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan surat edaran di kementerian masing-masing ataupun di instansi terkait, di Kemendikbud, Dinas Pendidikan maupun Agama, ini penutup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini program kerja ini penting ya. Jadi harus sesuai, harus tepat. Jadi di situ ada prinsip-prinsip apa tugasnya, apa pekerjaannya, apa yang dikerjakan, siapa orangnya, kapan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di benak penyusun program kerja. Sampai bicara kenapa ini ada PAT, kenapa ada PAS. Maka di situ muncul kan landasan hukum, ada tujuan, ada manfaat, yang lain-lain. Oke, baik. Jadi misalkan gini ya, kan tadi kita bicara tahapan-tahapan. Dan pelaksanaan itu kata Sundanya kan nggak ujuk-ujuk langsung ada hari Senin sampai Sabtu, di situ ada mapelnya, di situ ada jamnya, di situ penguas tidak. Tapi kan ada persiapan-persiapan. Nah, contoh Bapak Ibu misalkan di schedule time-nya atau tahapan kegiatan itu menuliskan rapat persiapan. Ini contoh saja. Maka di situ untuk mengukur efektivitas, mengukur evidence, ya bukti-bukti kuat mengenai pelaksanaan ini, pastikan ada undangan pada setiap guru. Nah, sekarang ini pakai WA nih. Kalau WA itu kata-kata yang di WA itu tidak bisa menjadi bukti yang kuat, walaupun pada nyatanya gambar tidak bisa dirubah. Tetapi dalam skema organisasi ataupun satuan kerja, lebih baik itu pakai surat elektronik ya, baik dia ditulis pakai Word ataupun pakai PDF, tapi disebar di WA atau disebar pada piranti yang lain yang disepakati itu. Undangan harus jelas di situ, tanggal berapa yang lain-lain. Data hadirnya juga harus ada, harus lengkap di situ. Notulennya seperti apa, fotonya seperti apa. Jadi empat hal ini juga bisa menggambarkan kalau ada pertanyaan begini. Apakah sekolah atau madrasah itu melaksanakan rapat persiapan tidak untuk merencanakan secara utuh pelaksanaan PAT? Oh ada, ini buktinya. Ada undangannya, ada hadirnya, notulen, foto yang lain-lain. Yang kedua, misalkan nanti ada satu sekolah atau madrasah yang dia ingin memeriksanya itu rame-rame gitu, satu hari. Misalkan sekarang tanggal 29 Mei itu sudah awal PAT, nanti selesai misalkan tanggal 7 Juni.
Nah, di situ tanggal 8 itu ngumpul bareng semua memeriksa. Itu juga boleh. Kalau ngumpul bareng pemeriksa berarti ada undangannya, ada pak hadirnya, notulen dan foto. Itu menjadi bukti yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira yang harus kita pahami bahwa sehebat apapun ataupun selancar apapun kegiatan PAS ataupun PAT, itu harus ada dokumentasi yang mendukung pelaksanaan itu dengan baik, sehingga alat ukurnya menjadi jelas. Sehingga nanti ketika ada orang secara akuntabilitas publik menanyakan, benarkah proses penilaian yang ada di sekolah itu, maka program kerja dan beberapa dokumen yang lain itu bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu itu dan seluruh guru yang terlibat di dalam kepanitiaan PAT atau PAS itu bisa menjadi bukti yang kuat tentang kinerja penilaian yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Baik, Ibu sekalian, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan semoga sehat walafiat, dan kita tingkatkan terus pengetahuan dan pengalaman-pengalaman kita yang berbasis lapangan yang lebih bermakna untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.